4 kisah ajaib di zaman Rasulullah yang jarang diketahui banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Beliau adalah manusia tanpa dosa namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Istimewanya lagi, Rasulullah adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran, banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika namun dialami oleh Rasulullah. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa rangkuman kisah menarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta. 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik pertama, yaitu bercerita tentang sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah, yaitu sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahuinya. Akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satupun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya, ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. 3. Kisah pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selanjutnya, yaitu berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits berikut dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi. Ia berkata ketika kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku, lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. 4. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik unta ini? Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, juallah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah.
Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Jangan lupa bagikan informasi ini, dukung terus channel Jejak Ilmu dengan subscribe, like dan komentar.